Tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap manusia ingin memiliki kekuasaan. Kekuasaan atas dirinya sendiri, kekuasaan atas kelompok, dan kekuasaan atas organisasi. Organisasi kecil meliputi organisasi keluarga, atau yang paling besar ialah organisasi sebuah negara. Nah, dalam hukum kekuasaan yang ditulis oleh Robert Greene, ada beberapa yang perlu saya bahas tentang hukum kekuasaan. Hukum yang kedua ialah jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajari cara memanfaatkan musuh. Waspadalah terhadap teman-teman Anda. Mereka bisa saja lebih cepat mengkhianati Anda karena mereka mudah merasa iri. Mereka juga sering menjadi manja dan karena mereka merasa lebih dekat dengan Anda. Tetapi pekerjakanlah seseorang mantan musuh Anda, maka dia akan lebih setia daripada teman Anda karena ia memiliki lebih banyak alasan untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar setia kepada Anda. Selama beberapa abad setelah jatuhnya dinasti Han, sejarah Tiongkok mengikuti pola yang sama dari kudeta berdarah dan kekerasan. Satu demi satu, orang-orang tentara akan merencanakan untuk membunuh seorang kaisar yang lemah, kemudian akan menggantikannya di tahta naga dengan seorang jenderal yang sangat kuat. Jenderal akan memulai dinasti baru dan menobatkan dirinya sebagai kaisar. Untuk memastikan keberlangsungan hidupnya sendiri, dia akan membunuh rekan-rekan jenderalnya. Namun, beberapa tahun kemudian, polanya akan berlanjut. Jenderal-jenderal baru akan bangkit dan membunuh dia dan anak-anaknya secara bergiliran. Pada tahun 959 Masehi, Jenderal Cao Guanyin menjadi Kaisar Sung. Dia tahu pola-pola yang sudah dia alami. Kemungkinan bahwa dalam 1 atau 2 tahun dia akan dibunuh, bagaimana dia mematahkan pola-pola tersebut. Nah, segera setelah menjadi kaisar, Kaisar Sung memerintahkan penjamuan untuk merayakan dinasti baru dan mengundang para komandan paling kuat di ketentaraan. Setelah mereka minum banyak anggur, dia membubarkan para penjaga dan semua orang kecuali para jenderal. Yang sekarang jenderal takut bahwa mereka akan dibunuh dalam satu gerakan. Tapi sebaliknya, Kaisar Sung sangat cerdas. Dia berbicara kepada para jenderal. Sepanjang hari dihabiskan dalam ketakutan dan saya tidak bahagia, baik di meja maupun di tempat tidur. Kaisar Sung bertanya kepada para jenderal, siapa di antara Anda yang tidak bermimpi menjadi kaisar atau naik tahta? Saya tidak meragukan kesetiaan Anda, tetapi jika Anda secara kebetulan menjadi bawahan saya yang mencari kekayaan dan kedudukan dan memaksakan memiliki jubah kuning kaisar yang sangat dia impikan. Para jenderal menyatakan ketidakbersalahan kesetiaan mereka, tetapi Kaisar Sung punya ide lain, yaitu dengan menawari semua jenderal-jenderal tersebut dengan kekayaan dan kehormatan dengan damai. Jika para jenderal tersebut bersedia melepaskan jabatannya, maka Kaisar siap memberi jenderal itu perkebunan yang bagus dan tempat tinggal yang sangat indah, di mana para jenderal dapat bersenang-senang dengan penyanyi dan gadis sebagai teman Anda. Para jenderal yang tercengang menyadari bahwa alih-alih kehidupan yang penuh kecemasan dan perjuangan, Sung menawarkan kekayaan dan keamanan pada mereka. Keesokan harinya, semua jenderal mengajukan pengunduran diri mereka dan mereka pensiun sebagai bangsawan di perkebunan yang diberikan Kaisar Sung kepada mereka. Dalam satu pukulan, Sung mengubah sekapan serigala yang ramah yang kemungkinan besar akan mengkhianatinya menjadi sekelompok domba jinak jauh dari semua kekuatan. Selama beberapa tahun berikutnya, Sung melanjutkan kampanyenya untuk mengamankan kekuatannya. Pada tahun 971 Masehi, Raja Liu dari dinasti Han Selatan akhirnya menyerah kepadanya setelah bertahun-tahun memberontak. Yang mengejutkan, Liu dan Sung memberinya pangkat di istana kekaisaran dan mengundangnya ke istana untuk menyegel persahabatan baru mereka dengan sebuah anggur. Saat Raja Liu mengambil gelas yang ditawarkan Sung kepadanya, dia ragu-ragu, takut itu mengandung racun atau tidak. Kejahatan subjek, Anda pasti pantas dihukum mati, di dalam hatinya si Raja Liu. Tapi saya memohon yang mulia untuk mengampuni nyawa saya, ucap Raja Liu. Memang saya tidak berani minum anggur ini. Kaisar Sung tertawa, mengambil gelas dari Raja Liu dan menelannya sendiri. Tidak ada racun, ucap Kaisar Sung. Sejak saat itu, Kaisar Liu menjadi teman yang paling terpercaya dan setia kepada Kaisar Sung. Dari cerita tersebut mungkin kita dapat mengambil pelajaran. Seorang pepatah Cina
pernah membandingkan teman dengan rahang dan gigi binatang yang sangat berbahaya. Kaisar Sung menyadari bahwasanya yang dapat menghancurkan ia dari kekuasaan ialah teman-temannya di ketentaraan. Daripada membunuhnya untuk menyingkirkannya, Kaisar Sung lebih memilih menyuapnya dan memberi kekayaan supaya mereka sendiri lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Alih-alih mengandalkan teman, Kaisar Sung menggunakan musuhnya satu demi satu, mengubah mereka menjadi subjek yang jauh lebih dapat diandalkan. Sementara seorang teman mengharapkan lebih banyak bantuan dan dipenuhi dengan kecemburuan. Mantan musuh ini tidak mengharapkan apa-apa dan mendapatkan segalanya. Seorang pria yang tiba-tiba terhindar dari guillotine adalah pria yang benar-benar bersyukur dan akan pergi ke ujung bumi untuk orang-orang yang telah memaafkannya. Belakangan, mantan musuh ini menjadi teman yang paling terpercaya dari Kaisar Sung. Demikian hukum kedua dari buku 48 Hukum Kekuasaan yang ditulis oleh Robert Greene. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga menjadi pelajaran bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.